Klaim asuransi meninggal susah cairnya. Udah 2 bulan diajuin tapi malah nggak keluar-keluar. Nah itu yang dialami sama salah satu orang yang gue kenal. Dan problemnya adalah dia udah 2 bulan almarhum meninggal dan klaimnya tuh belum keluar-keluar, belum cair-cair. Karena ada satu problem ya. Jadi ceritanya nama almarhum itu di KTP dan di KK itu namanya nama panjang. Contoh ya, Stephen Lee. Lalu di nama akte kawinnya ternyata namanya pendek, Stephen doang. Karena hal tersebut akhirnya Prudential minta surat pernyataan orang yang sama atau surat perubahannya nama gitu ya, akte perubahan nama. Dan itu udah nggak dikeluarin di kelurahan di daerah tempat dia tinggal dari 2023. Nah, singkatnya selama 2 bulan tersebut, agennya dia itu masih aktif membantu, tapi tetap masih mintain surat-surat tersebut. Ya, lalu dia konsultasi sama saya, dia konsultasi sama gua. Nah, dia tanya, ini gimana ya, Pen? Jangan sampai harus diviralin dulu ke sosmed, baru klaimnya cair. Gua nggak mau jalur seperti itu, dan gua setuju. Jangan sampai viralin, baru harus setuju, kan malu-maluin perusahaan. Nah, that's why akhirnya gue bilang ke dia, coba deh kalau nggak pakai surat amandemen, coba dijelasin kenapa surat tersebut nggak ada. Terus jelasin juga bahwa Stephen Lee dan Stephen itu adalah orang yang sama, meskipun namanya panjang dan nama pendek. Jadi dia jelasin tuh tentang perbedaan nama, kenapa namanya berbeda, juga dikasih tahu kenapa. Ya, dia cuma tulisnya nggak tahu sih kenapa nama pendek, nggak tahu. Ya, dan dia dijelasin juga tentang yang aktenya nggak ada, kenapa. Dan akhirnya dalam satu minggu klaimnya cair. Dan di situ gue cukup shock, cukup amazed, kayak wow, gue bantu orang dalam 1 minggu tanpa gue ngeliat dokumennya semua sebenarnya. Akhirnya klaimnya bisa cair. Dan dari situ memang sebenarnya gue juga berpikir bahwa Prudential itu always listening, always understanding ya. Jadi kalau memang nggak ada dokumennya dan nggak bisa dimintakan lagi, ya masih bisa diproses lebih lanjut asalkan kita bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Dan itu juga berlaku kepada nasabah-nasabah gue yang lain. Kecuali ya untuk urusan rumah sakit, kwitansi nggak ada, itu nggak bisa. Invoice nggak ada, itu juga nggak bisa. Untuk hal-hal seperti ini masih bisa. Yang penting kita bisa jelaskan dengan baik dan benar dan make sense dan pakai logika. Oke? Kalau misalkan ada yang punya masalah tentang klaim dan mau nanya-nanya, silakan coba DM. Apa tahu bisa dibantu. Gue nggak bisa menjamin akan bisa bantu semuanya. Tapi kalau memang ternyata bisa, selama memang tidak ada kebohongan data seperti pre-existing condition, selama masih atmos good faith, itu bisa dibantu.